terbesar aku sekarang. Aku pengen menikah sama kamu. Kayaknya aku rasa pernikahan kita nggak mungkin terjadi deh. Jujur alhamdulillah kami sangat senang sekali melihat Yasmin sudah kembali ke sini dalam keadaan selamat tanpa kekurangan apapun. Ya, saya diculik dan saya masih belum tahu siapa yang udah nyulik saya. Yasmin diculik dan dibawa ke desa Kayu Manis. Apa mungkin di balik semua penculikan Yasmin, pelakunya adalah Rangga? Gue pengen cepet-cepet bisa sembuh, Gah. Ya gue paham, Rom. Tapi lu nggak boleh maksain diri kayak tadi. Kesembuhan lu ini tuh butuh proses, tau nggak? Gue pengen cepet sembuh. Gue gak bisa begini terus. Gue pengen meyakinin Yasmin supaya dia mau maafin gue lagi. Aku harus cari tahu siapa pemilik jaket ini. Aku akan cari tahu sendiri. Aku akan membalas perbuatan orang yang udah menodai aku. Halo? Halo, selamat pagi Mbak Yasmin. Oh ya, selamat pagi. Alhamdulillah, saya bersyukur banget bisa bicara lagi sama Mbak Yasmin. Selamat ya Mbak, karena sudah lolos dari penculikan. Ah iya, terima kasih banyak. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Mbak, kami meminta Mas Romeo dan Mbak Yasmin untuk datang untuk membicarakan persiapan pernikahan. Nanti saya hubungin lagi ya Mbak. Baik, terima kasih Mbak Yasmin. Telepon dari siapa ya? WO aku sama Romeo. Dia minta aku sama Romeo untuk datang ke sana. Oh, ya udah ke sana aja. Kayaknya enggak deh Mbak. Ya, kamu nggak boleh begitu ah. Kamu pergi aja ke sana, sendirian juga nggak apa-apa. Kan dokter Romeo sakit. Paling nggak kamu menghargai usaha mereka. Ya udah deh. Tapi kamu nggak merubah keputusan kamu kan, Yas? Karena waktu kamu diculik, dokter Romeo tuh mati-matian ngurusin pernikahan kalian. Gak tahu Mbak. Ya udah aku jalan dulu habis itu biar aku bisa langsung ngantor. Ya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kira-kira apa ya yang dibahas sama Yasmin kalau ketemu sama WO? Masalahnya pertanyaan aku tadi nggak dijawab sama dia. Aku telepon dokter Romeo. Rom, nih gue bawain sarapan. Makasih ya. Ya. Bentar, ambilin. Mbak Dia, Ya coba diangkat aja. gue speaker ya. Mbak Dia, ada apa ya? Halo Dokter Romeo. Dok, Mbak dia mau kasih informasi ke dokter. Yasmin sekarang lagi pergi Ke tempat WO. pernikahan kalian berdua. Ya
Yasmin mau ngapain ya? Dok, kayaknya sih nih ya, Yasmin ini mau ngebatalin tentang pernikahan kalian berdua itu ke WO-nya. Oh iya Mbak Dia. Makasih infonya ya. Iya, sama-sama Dokter Romeo. Kak, gue minta tolong sama lo sekarang ya. Tolong bawa gue keluar dari rumah sakit ini. Lu udah gila ya? Walaupun lu direktur di rumah sakit ini, para dokter pasti nggak ngizinin lu keluar. Gak, tapi ini urgent. Gue gak mau sampai Yasmin itu batalin pernikahan kita. Gue harus kesana sekarang. Lu tau nggak persamaan lu sama Yasmin? Sama-sama keras kepala, tau nggak? Kepala batu. Yaudah, gue izin sama dokter dulu deh untuk bawa lu keluar. Tolong buruan ya. Ya, cepetan dikit dong dorongnya. Suruh aja tuh mobil lu masuk sini sekalian, biar nggak pakai kursi roda. Gak, please jangan bercanda. Ini gue lagi buru-buru. Ngebut nih. Iya, ngebutan dikit kenapa? Gak. Jangan kecepetan, ini udah geter bannya. Tadi katanya disuruh ngebut, salah lagi gue. Gak, ayo please dah buruan. Selamat datang Mbak Yasmin. Jadi gini Mbak, selama ini saya selalu menghubungi Mas Romeo untuk membahas persiapan weddingnya. Tapi hari ini saya langsung nelpon Mbak Yasmin setelah dapat kabar Mas Romeo masuk rumah sakit. Ya maaf ya, Romeo saat ini memang lagi dirawat di rumah sakit. Semoga Mas Romeo cepat sembuh ya Mbak. Terima kasih banyak. Mbak Yasmin, sudah tahu progres persiapannya? Karena selama ini hanya Mas Romeo yang memantau dan mempersiapkan semuanya. Jadi selama ini Romeo masih ngurusin dan masih mempersiapkan pernikahan kami. Betul Mbak. Mbak Yasmin, apa ada masalah? Enggak. Ada apa tadi, sampai mana ya? Saya akan menjelaskan sejauh apa persiapannya Mbak. Silakan. Luka lu aman gak sih? Masih nyeri lah kayak biasa, tapi masih bisa gue tahan. Gak apa-apa kok. Lu sih pakai ngide nekat gini nyusulin Yasmin, padahal lewat telepon juga bisa. Gak bisa gak? Gue cukup yakin kalau gue telepon, itu gak bakalan cukup kuat untuk bikin Yasmin mengubah keputusan dia. Gue harus samperin dia. Gak, kayaknya lu harus tambahin kecepatan deh. Gak bisa kalau gini terus, pasti kita telat. Ya ini juga lagi udah ngebut. Gak cukup kenceng gak? Tambahin. Nanti kalau ditilang polisi gimana? Udah sini gue aja yang bawa deh. Minggir. Yaudah sabar. Ini gue ngebut nih. Ini dekorasinya ya Mbak. Kalau nanti ada yang kurang cocok dari Mbak Yasmin, bisa kami ubah sesuai dengan keinginan Mbak Yasmin. Untuk venue-nya, walaupun nanti pestanya private, tapi tempatnya tetap luas. Berikut menu cateringnya. Dan ini catering yang sudah ditentukan oleh Mas Romeo. Yang belum ditentukan, dekorasi, make up, dan aterinya saja Mbak. Bapak ngelakuin hal yang fatal di masa lalu terhadap Yasmin. Tapi bagaimanapun, Bapak adalah ayah biologisku. Jadi sudah dipastikan persiapannya sudah hampir selesai dan semuanya sudah dipersiapkan dengan baik oleh Mas Romeo. Bukan begitu Mbak Yasmin? Mungkin ada yang mau ditanyakan Mbak? Ya, saya suka sih sama penjelasan, cuma... Atau mungkin presentasi saya tadi kurang berkenan Mbak? Enggak kok, enggak.
Saya cuma mau bilang kayaknya jadwal pernikahan kami berdua mungkin akan diundur atau bisa kemungkinan batal. Diundur ya, Mbak? Baik. Tapi kira-kira diundur sampai kapan ya, Mbak? Saya juga nggak tahu sampai kapan, nanti saya kabarin lagi lebih lanjutnya seperti apa ya. Baik, saya mengerti, Mbak. Sekali lagi saya benar-benar minta maaf. Tidak masalah, Mbak Yasmin. Kami akan tetap menunggu kabar dari Mbak Yasmin ataupun Mas Romeo. Tapi jika Mbak Yasmin ingin melakukan pembatalan, silakan segera hubungi kami. Ya udah, kalau gitu saya permisi dulu ya. Baik. Yang begini nih yang gue takutin. Lu jadi dengar sesuatu yang akhirnya bikin lu sedih sama hancur. Makanya gue nggak pengen lu kesini sebenarnya. Ternyata Yasmin kesini itu mau batalin pernikahan kita. Tapi Rom, lu coba deh lihat dari sisi lain. Kenapa Yasmin cuma nge-hold pernikahan lo aja? Kenapa dia nggak langsung ngebatalin? Kalau Yasmin nge-hold pernikahan berarti itu nggak sepenuhnya batal dong ya? Yasmin ngelakuin itu pasti karena dia masih ragu sama perasaan dia. Itu artinya gue masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Iya. Gue nggak boleh nyerah. Gak, gue tahu caranya nggak? Cara apaan? Gue harus cobain cara itu. Iya, cara apaan? Udah, nanti gue jelasin nggak? Tapi sekarang gue minta tolong sama lo, tolong anterin gue balik ke rumah sakit. Yaudah, tapi jangan sampai bikin Yasmin jadi benci sama lo ya. Gue cuma bisa doain, ya semoga cara lo bisa berjalan dengan lancar sih. Gue harus cobain cara apapun itu. Gue nggak boleh nyerah. Oke, yaudah kita balik ke rumah sakit.